Salafi atau Wahabi yang benar, bro? Ya, boleh aja sih keduanya. Kenapa boleh Salafi, kenapa boleh Wahabi? Salafi karena mereka berupaya mengikuti metode beragamanya salafus salih. Sementara Wahabi karena mereka mengikuti manhaj salaf melalui jalur Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bro, kalau mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, namanya bukan Wahabi harusnya dong, tapi Muhammadi. Ya nggak masalah toh, karena penamaan seperti ini lumrah bagi orang Arab. Contohnya, Contohnya, penamaan madhab, ya madhab-madhab itu. Misalnya madhab Hanafi, berdasarkan kunyah dari pendirinya, yakni Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Padahal nama asli beliau adalah Nu'man bin Thabit. Nama lengkap beliau bisa kita lihat sendiri di kitab Tabaqat Al-Fuqaha, karya Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Kemudian ada penamaan madhab Syafi'i, berdasarkan nama kakek Imam Ash-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nama beliau sendiri menurut Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqibus Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Itsman bin Syafi' bin Abdul Muttalib. terus contoh lainnya apa lagi? Yang lain ya penamaan mazhab Hambali ya. Itu kan berdasarkan nama kakek dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Yang nama panjangnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Lengkapnya bisa dicek sendiri di kitab Manaqib Imam Ahmad karya Imam Ibnul Jauzi. Oh, oke oke oke. Gua baru paham sekarang. Tapi kan nama Wahabi ini disematkan untuk tendensi negatif dari para pembenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bro. Para ulama Salafi sendiri kan nggak ada yang mengakui sebagai Wahabi. Oh enggak juga kok. Misalnya nih ya, Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala di dalam fatwa Nur alad Darb itu di halaman ke-19 beliau mengatakan begini. Ya, gue bacain aja ya terjemahannya. Coba. Laqab atau julukan ini sudah terkenal bagi para ulama tauhid terutama di daerah Najd, ya bagian dari Jazirah Arab. Yang dinimas atau yang dinisbatkan kepada Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dikarenakan beliau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan abad ke-12 Hijriah atau sekitar abad 18 Masehi lah. Beliau bersungguh-sungguh untuk menerangkan masalah tauhid dan menjelaskan perihal kesyirikan pada manusia. Hingga akhirnya sekelompok besar orang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan masuklah mereka kepada dakwah tauhid. Mereka pun meninggalkan jenis-jenis syirik akbar seperti beribadah kepada ahli kubur, melakukan bid'ah dengan menggantung harapan pada kuburan, beribadah kepada pepohonan dan bebatuan serta berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh. Nampak jelas dakwah beliau adalah dakwah pembaharuan Islam yang agung. Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada segenap penduduk jazirah Arab dan selainnya melalui dakwah beliau. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Kemudian siapapun yang mengikuti dan mengembangkan dakwah beliau di Najd atau di Najd disebut sebagai Al-Wahhabi. Sebutan ini dikenal bagi siapa saja yang berdakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang dari kesyirikan, melarang dari bergantung pada ahli kubur, melarang bergantung nasib pada pepohonan dan bebatuan serta menyuruh untuk memurnikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ia Oh dinamakan gitu. Wahhabian. Dan ini adalah sebutan yang sangat mulia lagi agung di mana yang disebut dengan sebutan ini maka ia termasuk dari ahli tauhid, ahli ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk orang yang melarang syirik kepada Allah dan melarang dari beribadah kepada kuburan, pepohonan, bebatuan serta penyembahan berhala-hala. Gua kira Wahabiyah itu asalnya dari Abdul Wahab bin Rustum, bro. Soalnya ustadz-ustadz pada banyak yang bilang begitu. Tokoh Khawarij yang ada di masa lampau. Yang enggak juga lah. Kalau pengikut Abdul Wahab bin Rustum itu disebut sebagai Wahbiyah, bukan Wahabiyah, sebagaimana disebutkan dalam tarikh Ibnu Khaldun. Lagi pula emang yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tadi. Buktinya banyak kan salafi dalam tanda kutip ya, yang menjadikan kitab-kitab susunan beliau itu sebagai rujukan akidahnya. Misalnya saja mereka sering mengkaji atau mengajarkan kitab At-Tauhid, Al-Usul Ats-Tsalatsa, kemudian Nawaqidul Islam itu kan karya-karya Ya dari benar sih, Muhammad benar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala.
Iya, 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 Padahal iya. kitab-kitab akidah dari ulama klasik juga ada seperti Usulus Sunnahnya Imam Ahmad atau kitab akidah wasitiyahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau kitab akidah Thahawiyah milik Imam At-Tahawi rahimahumullah taala. Iya, juga sih ya. Nah, sebenarnya mau disebut Wahabi atau Salafi itu nggak ada masalah. Yang paling penting jadilah Wahabi atau Salafi yang baik ibadah dan akhlaknya. Sehingga orang-orang nggak lagi memandang kita dengan pandangan yang negatif. Ayo, kita perbaiki citra Wahabi mulai dari diri kita sendiri. Bener banget, bener banget.